Cerita dibuka di masa depan setelah bencana nuklir, tepatnya di wilayah Balkan Barat yang berubah menjadi gurun tanpa hukum. Pada suatu hari, seorang pemain kecapi buta yang bisu dituntun seorang anak singgah di sebuah warung. Di sana telah berkumpul komplotan bandit dipimpin oleh Glava yang bersiap berangkat ngerampok. Saat ditanya asal dan tujuan mereka, sang anak menjelaskan bahwa mereka hanya hidup mengembara sambil mengamen karena pria itu tidak memiliki apapun selain lagu. Ucapan itu pun sempat ditertawakan. Namun ketika ia menyebut kisah yang akan dibawakan yaitu berjudul Kehendak Sang Putra, Glava pun langsung terkejut. Di mana legenda itu dipercaya belum pernah berhasil diceritakan hingga tamat. Karena penasaran, Glava pun meminta cerita itu segera dimulai. Cerita kemudian diawali dengan melihatkan seorang pria bernama John yang sedang diburu oleh kaum Flavik. Meski sempat melawan, ia akhirnya tertangkap dan dibawa menghadap kepala suku. Di hadapan petinggi kaum itu, John mengaku berasal dari kaum manusia gandum. Hal itu tentu saja membuat semua orang terkejut karena kaum gandum dipercaya telah lama punah. John menjelaskan bahwa ia hanya ingin melewati wilayah mereka untuk mencari sang adik di The City. Setelah memohon agar luka-lukanya diobati, kepala suku akhirnya setuju membebaskannya dengan syarat John harus membantu mereka lebih dulu. I'm not asking anything from you. I'll pay you back. Okay. Tak lama kemudian, John dibawa pergi menggunakan mobil. Dalam perjalanan, John diberitahu bahwa tugasnya adalah menjadi pengantin. Jika berhasil, ia akan mendapat imbalan 40 butir peluru. Scene lalu berpindah ke wilayah The City, satu-satunya kota dengan peradaban paling maju di wilayah Balkan Barat. Di sana kita diperlihatkan seorang wanita bernama Maria. Saat sedang asik berdandan, tiba-tiba alarm darurat berbunyi dan Maria pun segera mengejar sosok bertopeng. Namun saat berhasil menangkapnya, ia terkejut karena di balik topeng itu ternyata hanya seorang gadis kecil yang memohon untuk diselamatkan. Tak lama setelah itu, Menara Pusat mengumumkan bahwa The Ruler, sang pemimpin The City, telah diserang. Kejadian itu pun membuat pengirim pesan bernama Alberdar segera memanggil Outlander untuk menemui putra sang penguasa yang bernama Zidar. Setelah mengerahkan pasukan memburu pelaku dan memperketat penjagaan kota, Zidar menjelaskan bahwa ayahnya ditikam 3 kali saat lagi bobo. Beruntung salah satu anak buah pelaku berhasil ditangkap. Saat tawanan itu dibawa masuk, ternyata ia adalah pria bertopeng dari suku Soaket. Karena menolak membuka identitas pelaku, Outlander sempat ingin membunuhnya. Namun Zidar segera menghentikan tindakan itu agar perdamaian dengan suku Soaket yang selama ini hidup berdampingan di The City tidak hancur. Sementara itu, gadis yang sebelumnya ditangkap Maria akhirnya sadar. Gak lama kemudian, Outlander kemudian menemui Maria. Rupanya mereka memiliki hubungan dekat dan bahkan sempat membicarakan impian memiliki anak. Setelah itu, pembicaraan beralih soal pembunuh The Ruler. Outlander yakin Maria menyembunyikan pelakunya. Ia meminta gadis itu menyerahkannya ke Rana Zidar akan terus memburunya. Namun Maria tidak mau mengaku lalu mengusirnya. Di sisi lain, John bersama kaum Flavik akhirnya tiba di tempat tujuan. Ternyata beberapa suku lain juga membawa pria pilihan mereka untuk mengikuti prosesi pernikahan. Saat giliran John, kaum Flavik justru meminta ritual The Hammer, yaitu uji kekuatan menggunakan palu raksasa yang bisa berakibat fatal. Namun itu hanyalah pengalihan. Begitu terdengar suara tembakan, John segera menculik seorang pengantin wanita bernama Angeli ke dalam mobil dan berhasil kabur dari prosesi pernikahan gila tersebut. Sementara itu, The City mengumumkan bahwa The Ruler telah meninggal dunia. Seluruh kota berduka, sementara hadiah besar disiapkan bagi siapapun yang berhasil menangkap pelakunya. Di saat yang sama, Maria menginterogasi gadis bertopeng itu. Dari tangannya ditemukan sebuah peta rahasia yang hanya mungkin diperoleh dari orang dalam. Hal ini menandakan ada pengkhianatan di balik pembunuhan tersebut. Tak lama kemudian, Zidar hanya resmi naik tahta menggantikan ayahnya. Ruler of the city. For your city. Kembali ke John, di mana John ini pergi ke perkampungan kaum Flavik dan menerima bayaran senapan serta 40 butir peluru sesuai janjinya. Saat menanyakan alasan mereka menculik Angelia, John baru mengetahui bahwa kaum mereka diwajibkan menyerahkan anak-anak kepada The City sebagai upeti.
Karena tak sanggup kehilangan anak mereka, kaum Flavik memilih menculik gadis itu sebagai penggantinya. Sayangnya setelah melihat bekas luka di tubuh Angelia, mereka menuduhnya berasal dari kaum budak peracun. Meski gadis itu menjelaskan luka tersebut berasal dari hujan asam, tak seorang pun percaya, dan akibatnya ia pun diusir. Mendengar itu, John pun menembus Angelia dan meminta mengantarkannya menuju ke City untuk mencari sang adik. Bring her in. Di dalam perjalanan, Angelia menceritakan bahwa dirinya berasal dari kaum manusia sumur, penjaga sumber air bagi The City. Namun kaumnya telah dimusnahkan oleh kaum peracun hingga nyaris tidak tersisa. Di malam harinya, Angelia meminta John menceritakan asal-usul dan alasannya mencari sang adik. John pun mulai bercerita. Dahulu, John berasal dari kaum manusia gandum, kaum yang bertugas sebagai penjaga persediaan benih gandum milik The City. Di masa hujan asam, benih gandum menjadi harta paling berharga karena mampu menghasilkan gandum lainnya. John hidup bersama adiknya yang bernama Maria dan ayah mereka yang menjabat sebagai The Messenger, pemimpin yang menjaga hubungan damai dengan The City demi mempertahankan kemerdekaan kaumnya. Suatu hari, ayah John mengadopsi seorang anak dari The City yang kemudian diberi nama Outlander. Kaum gandum sendiri dipimpin oleh pemilik pedang Omniscient, pedang pusaka yang dipercaya selalu memilih pemimpin terbaik di setiap generasinya. Karena sang ayah mulai menua dan terluka, John bersama sahabatnya yang bernama Bogdan dipersiapkan menjadi penerus. Sementara itu, Maria diam-diam malah menjalin hubungan dengan Outlander. Sayangnya, kedamaian itu berakhir ketika The City menuntut seluruh benih gandum asli, bukan lagi hasil panen seperti perjanjian sebelumnya. Alhasil, ayah John pun menolak tuntutan tersebut meski sadar resikonya adalah perang. Di hari berikutnya, pedang Omniscient akhirnya memilih John sebagai pemimpin baru. Tak lama setelah itu, pengkhianatan Outlander akhirnya terbongkar setelah ia diketahui bersekongkol dengan kaum Vassal, sehingga ayah John mengusirnya dari kaum gandum. John pun kemudian bergerangkat menjalankan misi rahasia untuk membunuh pemimpin kaum Vassal. Namun Outlander memanfaatkan kesempatan itu dengan memberitahu pemimpin kaum Bloodhead yang dipimpin oleh Outfitter bahwa kaum gandum sedang lengah. Sebelum penyerbuan dimulai, ia pun membawa Maria pergi, dan malam itu juga Outfitter memimpin pasukannya menghancurkan permukiman kaum gandum dan mengambil pedang Omniscient. Meski John berhasil menyelesaikan misinya, kini kampung halamannya telah hancur. Tapi untungnya sebagian kecil kaumnya masih berhasil diselamatkan. Keesokan harinya, John dan Angelia tiba di sebuah sayembara yang dipimpin oleh Mason, yaitu pemimpin baru kaum Bloodheads. Ia mencari petarung tangguh untuk bergabung dengan kaumnya sebagai imbalan kehidupan yang lebih baik di The City. Pertarungan pertama pun dimulai dan langsung menghasilkan satu pemenang. Namun di tengah kemeriahan acara, Outfitter, mantan pemimpin kaum Bloodhead, tiba-tiba muncul. Di hadapan semua orang, ia mengungkapkan kekecewaannya karena telah dikhianati setelah lama mengabdi kepada The City. Setelah itu, ia pun langsung mengajar Mason. Dan di saat itulah, John menyadari bahwa pria itu masih membawa pedang Omniscient miliknya. John pun langsung menantangnya bertaruh. Jika kalah, Angelia akan menjadi milik Outfitter. Namun jika menang, pedang Omniscient harus dikembalikan. Akhirnya duel sengit pun tak terhindarkan. Meski sempat hampir kalah, John berhasil mengembalikan keadaan dengan merebut kembali pedangnya, lalu menebas leher Outfitter. Sementara itu di The City, Maria meminta Alberdar membawanya menghadap Sidar karena mengetahui siapa dalang di balik pembunuhan The Ruler. Di hadapan Sidar, ia menuntut hukuman mati bagi pelaku. Akibatnya Alberdar pun harus keluar memanggil Hakim Agung. Setelah Alberdar meninggalkan ruangan, Maria mengungkapkan semuanya dan menyerahkan peta yang membuktikan Outlander membantu pelaku. Melihat hal itu, Outlander pun langsung menyayat wajahnya sebagai aksi bahwa dirinya telah difitnah. Namun saat Sidar mencoba menghentikannya, ia justru menusuk Sidar. Maria pun mencoba keluar melapor, tetapi Outlander menghentikannya dan mengajaknya memerintah The City bersamanya. Namun tentu saja Maria menolak. Alhasil, Outlander pun memotong lidah Maria agar ia tidak bisa bersaksi. Setelah Alberdar kembali bersama pasukan, Outlander langsung bersandiwara dengan menuduh Maria sebagai pembunuh Sidar. Di sisi lain, Mason berterima kasih karena John telah membunuh Outfitter.
Sebagai balasan, ia pun menawarkan tempat di kaum Bloodhead sekaligus kehidupan yang lebih baik di The City. John pun menerima tawaran itu, lalu beristirahat bersama Angelia di sebuah tenda khusus. Namun, tanpa mereka sadari, seseorang diam-diam mengawasi mereka. Di keesokan paginya, Outlander resmi naik tahta sebagai penguasa baru The City. Dan di saat yang sama, John pun terbangun dan mendapati pedang omniscient miliknya telah dicuri. Untungnya seorang pemain klarinet mengaku melihat pelakunya dan bersedia menunjukkan tempat persembunyiannya. Demi merebut kembali pedang tersebut, John pun akhirnya membatalkan kesepakatannya dengan Mason. Setelah menempuh perjalanan jauh, mereka akhirnya tiba di wilayah kaum mata hitam tempat pencuri pedang itu berasal. Dan tanpa diduga, pemimpin mereka ternyata Bogdan, sahabat lama John. Setelah melepas rindu, John pun langsung to the point kalau tujuan kedatangannya hanyalah mengambil kembali pedang omniscient. Sementara itu, The City akhirnya mengumumkan Maria sebagai buronan. Siapapun yang berhasil menangkapnya akan mendapatkan emas dan jabatan tinggi di menara. Di saat yang sama, Angelia justru lebih dulu ditangkap karena mencoba mencuri pedang tersebut. Saat dihadapkan kepada Bogdan, John mengaku bahwa semua itu hanyalah perintahnya. Ia bahkan memperkenalkan Angelia sebagai istrinya agar gadis itu tidak disakiti. John kemudian mengajak Bogdan ikut pergi ke The City untuk menyelamatkan Maria. Namun Bogdan menolak karena dulu Maria pergi atas keinginannya sendiri. Meskipun begitu, John tetap bersikeras berangkat sekaligus membawa kembali pedang omniscient yang menurutnya masih menjadi haknya. Tentu saja Bogdan juga mengakuinya. Untuk mengakhirinya, mereka pun memilih untuk duel menggunakan pedang kayu. Di tengah pertarungan yang mengingatkan mereka pada masa kecil, John akhirnya kembali keluar sebagai pemenang dan berhasil merebut pedang omniscient miliknya kembali. Keesokan harinya, John dan Angelia akhirnya tiba di The City. John juga langsung meminta bergabung dengan kaum Bloodhead. Sementara itu, Maria akhirnya berhasil ditangkap. Saat Mason memerintahkan anak buahnya membawa gadis itu kepada Outlander, John akhirnya kembali melihat adiknya setelah sekian lama. Namun Sita kembali ke warung, di mana Glava mulai yakin bahwa kisah yang dibawakan sang pemain kecapi memanglah benar. Saat pemain kecapi meminta izin mencuci muka karena kelelahan, salah satu anak buah Glava yang sudah tidak sabar mencoba membunuhnya agar mereka bisa melanjutkan perjalanan. Namun Glava justru membunuh anak buahnya sendiri demi memastikan cerita itu terus berlanjut. Cerita pun kembali berlanjut, di mana Mason bersama Albedar menghadap Outlander sambil menyerahkan Maria. Setelah melaporkan bahwa kaum Soakat selama ini melindungi buronan tersebut, Mason bersiap menangkap mereka yang terlibat. Namun, Outlander justru memerintahkan Mason untuk membantu seluruh kaum Soakat. Albedar pun segera memperingatkan bahwa keputusan itu bisa memicu perang saudara karena jumlah mereka sangatlah banyak. Meski begitu, Outlander tetap bersikeras, bahkan mengancam akan menyiksa anak-anak Albedar jika ia berani menantangnya. Tak lama kemudian, The City resmi mendeklarasikan perang terhadap kaum Soakat dengan alasan telah menyembunyikan pembunuh The Ruler. Dan sebagai anggota baru kaum Bloodhead, John pun dipersiapkan untuk ikut dalam penyerangan itu. Sementara itu di menara, Maria ditendani sebagai pengantin karena Outlander berniat menjadikannya sebagai ratu. Akhirnya, hari pembantian pun telah dimulai, di mana Mason lebih dulu menangkap kedua anak Albedar karena pembangkangannya. Namun kaum Soakat memilih melawan demi mempertahankan wilayah mereka hingga perang besar pun tak terhindarkan. Di tengah itu, cerita kemudian berpindah ke warung, di mana Glava dan anak buahnya semakin penasaran karena belum pernah ada yang mampu menciptakan legenda ini sejauh itu. Di saat itu juga, seorang pria misterius memasuki warung dan ternyata ia adalah Bogdan. Meski begitu, Glava memilih mengabaikannya dan meminta sang pemain kecapi melanjutkan ceritanya. Cerita pun berlanjut. Di tengah kekacauan perang, John dan Angelia berusaha menyusup ke dalam menara. Akan tapi Albedar lebih dulu menemui John karena mengetahui identitasnya sekaligus tujuan kedatangannya untuk mencari Maria. Ia pun menawarkan kerjasama dengan memberi jalan masuk ke menara, asalkan John juga membantunya menyelamatkan kedua anaknya. Berkat bantuan itulah mereka berhasil melewati pemeriksaan.
Akan tetapi sayangnya penyamaran mereka terbongkar. Alhasil para penjaga pun langsung menyerang hingga alarm darurat akhirnya dibunyikan. Sementara di luar, kaum Swakat mulai membalikan keadaan dengan rencana nekat membakar seluruh kota. Di saat yang sama, John dan rombongannya diserang granat asap di lorong menara. Dalam kekacauan itu, Angelia berhasil ditangkap dan dibawa menghadap Outlander. Saat Mason melaporkan bahwa gadis itu datang bersama John, Maria yang sebelumnya telah pasrah menghadapi kematian kembali memiliki harapan. Terlebih setelah mengetahui Angelia adalah istri kakaknya. What is John to you? Sementara itu, John akhirnya berhasil membawa Albeldar bertemu kembali dengan kedua putranya. Outlander lalu mendapat laporan tentang kekacauan di luar sekaligus keberadaan John. Ia pun memerintahkan Mason mengerahkan pasukan khusus untuk menghentikannya. Di saat itu juga, John segera dihadang pasukan ninja elit milik Outlander. Dengan kalian pedangnya, John berhasil menerobos mereka. Tapi sayangnya tubuh John dipenuhi luka. Ia akhirnya tiba di puncak menara dan bertemu Outlander yang telah menyandera Maria dan Angelia. Sebelum bertarung, Outlander mengenang masa lalunya sekaligus berterima kasih kepada ayah John yang telah membesarkannya. Mendengar itu, amarah John pun memuncak hingga pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Di tengah pertarungan, pedang Omniscient terlepas dari genggaman John. Sedangkan Outlander akhirnya berhasil menikam John. Untungnya, di detik-detik terakhir, Maria berhasil meraih pedang itu dan mengembalikannya kepada John, sehingga Outlander akhirnya berhasil dikalahkan. Meski menang, John sudah terlalu terluka hingga tak mampu bangkit lagi. Sita kemudian kembali ke warung, di mana memperlihatkan Glava yang tak kuasa menahan tangis. Ia lalu mencium pria bertopeng itu dan mengakui bahwa kisah sang pemain kecapi memanglah nyata. Cerita kemudian berlanjut, di mana John yang sudah pasrah hanya bisa terbaring. Apalagi hujan asam mulai turun dan mengikis tubuhnya. Beruntung Bogdan datang tepat waktu. Ia mengambil pedang Omniscient dan membebaskan Maria. Kita lalu kembali ke warung lagi, di mana Glava semakin terkejut ketika sang pemain kecapi membuka topengnya. Ternyata pria yang selama ini menciptakan legenda tersebut adalah John, putra The Messenger. Setelah kisah berakhir, Bogdan berdiri lalu menggali lantai warung hingga menemukan makam tempat pedang Omniscient selama ini disembunyikan. Glava akhirnya berhasil membuktikan kepada anak buahnya bahwa legenda itu benar-benar nyata. Namun saat pedang diserahkan kepada John, Glassmith bersama anak buah lainnya berusaha merebutnya, bahkan menyandera anak yang sejak awal menemani John. Meski sempat terlihat lemah, John dengan mudah menebas mereka menggunakan pedang Omniscient. Setelah itu, John, Bogdan, dan sang anak meninggalkan warung. Sementara di sisi lain, Maria akhirnya memimpin The City setelah Albedar membongkar seluruh kejahatan Outlander. Di bawah kepemimpinannya, The City tak lagi membedakan suku maupun golongan dan dipimpin atas dasar kemanusiaan. Sementara itu, John dan Bogdan kembali ke wilayah yang dahulu dikenal sebagai kaum mata hitam dan membangunnya kembali sebagai kaum gandum. Pedang Omniscient pun kembali digunakan untuk memilih pemimpin terbaik menggantikan John yang sudah lemah. Tak diduga, pedang itu justru memilih anak yang sejak awal menemani John, yang ternyata adalah putranya sendiri. Dan film pun berakhir. Oke, itulah alur cerita film Warrior of the Westland. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.